penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Contoh, sempurna sekali, tidak ada kekurangan suatu apapun, buat pengganti baik atau cantik. Dan yang kedua ada ciri-ciri tiada daya, Oke guys, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya juga biar kalian tahu update terbaru dari konten aku, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Pertiwi, Prodi Bahasa Indonesia semester 4. Kali ini aku mau menjelaskan tentang gaya bahasa. Gaya bahasa termasuk ke mata kuliah semantik. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang gaya bahasa, sebenarnya kan pendapat kalian, kenapa sih kuliah bahasa Indonesia, ngambil jurusan bahasa Indonesia? Kalian pasti menilai itu sangat mudah, tapi mudah-mudah gampang. Mudah-mudah susah. Yang pertama kita akan membahas apa itu gaya bahasa. Menurut Dell et al. 1971 halaman 220, gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan, memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lain lebih umum. Pendek kata, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Lalu ada juga menurut pendapat lain, yaitu Wariner 1977 halaman 602, gaya bahasa adalah cara mempergunakan bahasa secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang benar-benar secara kalamiah aja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara lisan khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian menulis atau pemakai bahasa. Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur berikut. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah sopan santun, dan yang ketiga adalah menarik. Oke, lalu kita yang kedua ada ragam gaya bahasa. Ragam gaya bahasa. Gaya bahasa dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Lain penulis, lain pula klarifikasi yang dibuatnya. Gaya bahasa yang beraneka ragam kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang jelas terlihat dan saya akan jelaskan ada 4, yaitu perulangan, pertautan, perbandingan, lalu ada pertentangan. Ada sekitar 60 gaya sebetulnya yang akan termasuk ke dalam 4 kelompok. Masing-masing akan diperbandingkan berikut contoh-contohnya, tapi saya akan mengambil dari satu penjelasannya karena mungkin mempersingkat waktu juga ya, teman-teman. Yang pertama adalah perumpamaan. Perumpamaan di sini padan kata simile dalam bahasa Inggris. Kata simile berasal dari bahasa Latin yang bermakna seperti. Perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Itulah sebabnya maka sering pula kata perumpamaan disamakan saja dengan persamaan. Contohnya adalah seperti air dengan minyak, seperti air di daun keladi, ibarat mencencang air, ibarat mengejar bayangan, bak merpati dua sejoli, sebagai mencari kutu dalam injuk, umpama madu minyak dengan air, laksana bulan kesiangan, dan penaka ombak merindukan pantai. Jadi gaya bahasa perumpamaan itu diawali dengan seperti, ibarat, bak, ada sebagai, umpama, laksana, dan penaka. Tuh. Lalu sini saya akan menyebutkan satu-satu, cuman tidak akan menyebutkan contohnya.
yang kedua ada metafora, yang ketiga ada personifikasi, yang keempat ada depersonifikasi, dan yang kelima ada alegori, 6 antitesis, 7 pleonasme dan tautologi, 6 perifrasis, 9 antisipasi atau prolepsis, 10 koreksi atau epanortosis, dan sebagainya. Lalu kita ada gaya bahasa, tadi sudah disebutkan ada pertentangan. Yang pertama kita bahas dalam pertentangan ini mencakup ada hiperbola. Kata hiperbola berasal dari kata Yunani yang berarti pemborosan, berlebih-lebihan, dan diturunkan dari hiper melebihi atau beleien, melemparkan, menurut Del 1971 halaman 233. Di sini dijelaskan hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Contoh, sempurna sekali, tiada kekurangan suatu apapun, buat pengganti baik atau cantik. Dan yang kedua ada kurus kering, tiada daya, kekurangan pangan. Nah, lanjut ada dalam pertentangan ada juga litotes, ada juga ironi, eksimoron, paramonasis, paranomasia maksud saya, maaf. Lalu ada paralipsis, zegma dan silepsis, satir, innuendo, antifrasis, paradoks, klimaks, antiklimaks, apostrof, anastrof atau inversi. Lalu ada apofasis atau preterisio, histeron, proteron, hipalase, sanisme, lalu sarkasme, dan seterusnya. Itu yang pertentangan ada pertentangan apa sih tadi teh? Tadi itu ada, maaf. Oke, tadi kita sudah membahas gaya bahasa pertentangan. Lalu ada gaya bahasa pertautan. Di sini ada beberapa bagian dalam gaya bahasa pertautan. Yang pertama adalah metonimia. Metonomia adalah berasal dari kata bahasa Yunani. Meta artinya bertukar. Onim atau nem adalah sejenis bahasa yang menggunakan nama suatu barang bagi sesuatu yang lain berkaitan erat dengannya. Dalam metonimia ini, suatu barang bagi suatu barang disebutkan tetapi yang dimaksud barang yang lain. Menurut Del tahun 1985. Metonimia ini adalah majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Kita dapat menyebut bahannya jika yang kita maksudkan barangnya. Contoh, para siswa di kelas kami senang sekali membaca ST Alisyah Bana. Dalam perbandingan kemarin, saya hanya memperoleh perunggu sedangkan teman saya perak. Lalu ada terkadang pena justru lebih tajam daripada pedang. Nah, itu dia adalah contohnya pertautan. Lalu ada juga di sini yang kedua adalah sinekdok. Sinekdok ialah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya. Atau sebaliknya,
Dengan kata lain, sinekdok adalah gaya bahasa yang mengatakan sebagian untuk pengganti keseluruhan. Contoh, setiap tahun semakin banyak mulut yang harus diberi makan di tanah air kita. Lalu yang kedua, dalam pertandingan final besok, di Stadion Siliwangi Bandung berhadapanlah Medan dengan Jakarta. Dan yang ketiga, Ani, sebaiknya kamu tidak usah bergaul dengan pemuda mata keranjang atau Don Juan itu, menyesal kamu nanti. Dan yang ketiga ada alusi. Alusi atau kilatan adalah gaya bahasa yang menunjuk secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh berdasarkan anggapan adanya pengetahuan. Selamat datang kembali. Ada yang bisa saya bantu? Lalu misalnya, apakah peristiwa Madiun akan terjadi lagi? Kilatan yang maju ke Ini hasil pemberontakan. yang saya temukan. Nah, lalu kita lanjut lagi, ada gradasi, ada juga asindeton, ada juga polisindeton. Ini perbedaan antara asindeton dan polisindeton adalah asindeton semacam gaya bahasa yang berupa acuan, padat, dan mampat di mana beberapa kata, frase, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Lalu kalau polisindeton adalah suatu gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari asindeton. Dalam polisindeton, beberapa kata, frase, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata sambung. Contohnya, istri saya menanam nangka dan jambu dan cengkeh dan pepaya di pekarangan rumah kami. Kalau asindeton ini contohnya adalah ayah, ibu, anak merupakan inti sebuah keluarga. Jadi kalau misalkan asindeton itu tidak pakai dan, kalau misalkan polisindeton itu pakai dan. Jadi kata penghubungnya disebutkan semuanya. Jadi ada apa sih namanya? Ada double ke bahasa gitu, kayak gitu. Nah, lalu kita ada gaya bahasa perulangan. Ke dalam kelompok gaya bahasa perulangan ini paling sedikit termasuk 12 jenis gaya bahasa. Yang pertama ada aliterasi. Di sini aliterasi adalah jenis bahasa yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyinya. Contohnya, Dora domba daku, datang dari danau, duga dua duka, diam di diriku, kalau kanda kala kacau, biar bibir biduan bicara. Jadi sama, awalnya bunyinya sama. Contoh, bibir, biar, bibir, biduan, bicara. Bi, biar, bi, bibir, bi, biduan, bi, bicara. Seperti itu. Lalu kita lanjut, ada asonasi. Adalah jenis gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan vokal yang sama. Biasa dipakai dalam puisi ataupun dalam persa untuk memperoleh efek penekanan atau menyelamatkan keindahan. Lalu di sini ada asonasi. Lalu ada klasmus, ada epizakis, ada tautotes, anafora, epistrofa, ada juga simplok, ada juga mesodilopsis, lalu epanalepsis, kemudian ada anadilopsis, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, gaya bahasa adalah bahasa yang indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lain yang lebih umum. Pendek kata, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Jadi kalau gaya bahasa berbeda itu menimbulkan konotasi yang berbeda juga. Gaya bahasa adalah cara mempergunakan bahasa secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang benar-benar secara kalamiah saja. Secara singkat dapat dikatakan
bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa lisan secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian menulis pemakai bahasa. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang gaya bahasa. Jadi teman-teman, jikalau kita gaya bahasanya itu tinggi, itu menggambarkan kita sedang kondisinya mungkin lagi bad mood, lagi marah juga bisa. Terus kalau misalkan gaya bahasanya lebih ke lembut, mungkin dia lagi baik-baik saja. Jadi teman-teman, kalau misalkan gaya bahasanya itu lebih ke apa ya, pokoknya gaya bahasa berbeda itu mengubah konotasi bicaranya yang berbeda, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.